Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Alfi dari Jawa Tengah. Dan kisah ini menceritakan tentang beberapa tempat tinggal atau kosan selama si Alfi ini merantau. Oh ya, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Perkenalkan, namaku Alfi dari Jawa Tengah. Aku mau cerita sedikit tentang beberapa tempat tinggal atau kosanku selama merantau. 2018 aku lulus sekolah dan berniat langsung merantau. Karena lulusan baru dan belum tahu tujuan, aku pun mengikuti bursa kerja khusus dari sekolah. Dan akhirnya dapat di salah satu perusahaan di Jogja. Akhir bulan Mei, tepatnya sekitar pukul 10 lebih, aku berangkat bersama rombongan, ditambah dari sekolah lain. Dan kurang lebih 4 jam, kami tiba di Jogja. Setibanya di sana, kami diinstruksikan untuk mencari kosan. Karena jika sudah diterima, pihak perusahaan tidak menyediakan mes. Oh ya, aku punya teman namanya Ita. Sebenarnya aku tidak terlalu dekat dengan dia, namun karena waktu itu yang semakin sore, ya udahlah. Satu persatu rumah kami kunjungi hanya untuk menanyakan. Permisi mbak, apa ada kosan kosong? Maaf mbak, di sini tidak ada kosan. Coba ke sana, di sana tersedia kos. Ucap salah seorang ibu dengan bahasa Jawa halus. Kami pun menuju tempat yang sudah diarahkan. Sebagai tambahan, jumlah rombongan dari 2 sekolah kurang lebih 50-an. Jadi semua mencar. Finally, tidak perlu waktu lama, aku dan Ita mendapat kosan yang bertempat di perempatan ketiga setelah pabrik. Kebetulan kosan tersebut berbentuk rumah biasa yang di dalamnya ada 2 kamar. Namun salah satu kamar sudah terisi oleh 3 orang. Ya, mereka senior dari pabrik tempat kerjaku. Assalamualaikum, ucapku ketika memasuki rumah tersebut. Hal pertama yang langsung aku lihat adalah tumpukan kayu yang tertata rapi tepat di belakang pintu. Saat mataku melihat area dalam, aku sudah merasakan ketidaknyamanan. Entah kenapa, aku sendiri tidak paham. Kemudian kami disambut oleh Mbak Hanu, sedangkan kedua temannya berada di kamar. Oh ya, rumah ini tanpa penyekat, kecuali dapur dan ruang TV. Kamarku juga persis di samping dapur, jadi keluar langsung dapur. Kiri kamar sudah halaman luar. Kanan kamar adalah kamar mandi, dan paling ujung adalah kamar senior. Jadi, jika akan ke kamar, aku harus melewati kamar senior dan kamar mandi. Saat sedang diantar Bu Sri, pemilik kosan, dan melewati kamar mandi. Oh, kenapa gini sih? Batinku. Pasalnya, kamar mandi bentuk memanjang ditambah gelap. Padahal, lampu ruang tengah sudah dinyalakan. Hawa seketika beda dan merinding, namun aku berusaha tenang. Jika ada pilihan, aku mending mencari kosan lain daripada harus bertempat tinggal di sana. Sesampainya di kamar, Ita masuk dan mengecek. Sedangkan aku berdiri di depan pintu. Melihatnya pun dari sana. Yang aku rasakan adalah lembab, sangat lembab. Berasa basah, tapi tidak berair. Sangat tidak enak, alhasil aku pun tidak fokus. Saat sedang memikirkan hal horor, dari pojok kiri kamar, Ita mengagetkanku dengan suara keras. "Hai, sini aja ya, udah sore juga." Ajakan Ita yang kemudian ditimpali oleh Bu Sri. "Iya, sini aja mbak." Aku yang kaget, spontan menjawab, "Iya." Dan tanpa menanyakan yang kedua kali, Ita langsung menyewanya untuk sebulan ke depan. Setelah itu kami pun bersih-bersih. Ya Allah, kok aku takut ya ke kamar mandi? Batinku merintih ketika memasukinya. Walaupun lampu sudah menyala, namun rasa takut tidak hilang.
yang ada malah semakin menjadi. Dengan rasa berusaha tenang, aku tutup pintu dan berjalan pelan ke ujung untuk menggantung pakaian. Jujur, ini adalah pertama kali aku masuk kamar mandi persegi panjang, lembab, dan terkesan sangat berbeda. Sebenarnya dari awal masuk sudah muncul satu sosok dalam pikiran, pocong. Namun aku berusaha menepis pikiran aneh tersebut karena tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan. Aku pun meminta izin untuk bertempat tinggal di sana. Saat akan mulai bersih-bersih, muncul rasa ingin lari dan teriak. Namun mustahil jika tiba-tiba keluar dan teriak tidak jelas. Akhirnya kuurungkan niat dan melanjutkannya. Kurang dari 10 menit, aku sudah selesai. Sesampainya di kamar, temanku menyeru, "Kok cepet banget?" "Iya," jawabku berusaha tenang. Walaupun hati rasanya ingin menarik Ita keluar dari rumah tersebut. Malam pertama sampai beberapa minggu tidak terjadi apa-apa. Namun di minggu keempat, aku mimpi didatangi sosok pocong. Malam itu aku tidur seperti biasa jam 8 malam. Kubaringkan badan menghadap kiri membelakangi Ita. Oh ya, Ita sudah terlelap dalam mimpi. Sebenarnya aku belum terlalu mengantuk, namun karena sudah sepi, mau tidak mau aku harus tidur. Mau main HP juga percuma, tidak ada yang mengabari. Aku pejamkan mata secara paksa, sampai akhirnya aku terlelap. Namun entah di jam berapa aku terbangun dengan badan yang sudah basah karena keringat. Ditambah kaget, bingung, jantung berdegup kencang, dan rasa takut yang sangat teramat. Dalam posisi terlentang, aku buka mata dengan cepat. Dan seketika melihat ke arah celah tembok pembatas antara kamar dan kamar mandi. Yang terlintas di pikiran adalah pocong dalam mimpiku ini. Sosok itu sedang memperhatikan aku dan Ita tertidur. Dengan hanya menapikan bagian leher ke atas, kain yang kotor, dan wajah yang, hitam kemerahan seperti terbakar. Posisi wajah biasa tidak memutar, namun mata yang didominasi warna putih itu melirik penuh, sangat mengerikan. Astagfirullah, ya Allah, jadi keinget yang di rumah, batinku. Ya, di rumah, aku pernah ditampakin sosok itu, persis dan posisinya juga sama. Bedanya, hanya di celah penyekat antara kamar dan ruang tengah. Dengan cepat aku lihat Ita. Nampaknya dia belum berubah posisi. Lalu pandanganku mengarah ke ruang tengah. Masih dalam keadaan terbaring, kututup pintu rapat. Karena memang pintu terbuka sedikit. Sebelum kututup, dari dalam kulihat pintu samping dan tumpukan kayu. Memang biasa, namun aku merasa ada yang memperhatikan dari arah sana. Lalu suara pintu saat kututup. Masih dalam posisi yang sama, kupandang celah tembok kembali. Tidak ada apa-apa, gumamku berusaha menenangkan diri sendiri. Dengan berbaring ke arah kiri, segera aku pejamkan mata dan berharap pagi hadir dengan segera. Keesokan harinya aku terdiam. Diam karena berpikir harus cerita atau tidak, dan banyak yang harus dipertimbangkan jika menceritakannya. Tapi karena aku yang merasa tidak nyaman dari awal, akhirnya aku putuskan untuk cerita. Sepulang kerja, aku bercerita tanpa mengurangi atau menambahkannya. Setelah mendengar dengan seksama, raut wajah Ita seketika berubah. Yang sebelumnya penuh dengan rasa penasaran, berubah panik, seakan tidak percaya. Karena kebetulan bersamaan dengan habis masa sewa kosan. Kami pun memilih tidak memperpanjang. Rumah Ibu Sri yang dekat dengan kosan tidak menyulitkan kami untuk datang. Dan sore itu juga, aku dan Ita meminta izin untuk mengakhiri masa sewa kosan. Untuk alasannya sendiri, kami tidak menceritakan yang sebenarnya. Keesokan harinya sepulang kerja, aku dan Ita langsung mencari kosan. Dan akhirnya dapat, jaraknya pun tidak jauh dari kosan sebelumnya. Baru beberapa minggu kami menempati kosan baru, Ita malah resign dan pindah kerja di Semarang. Sedangkan aku resign dan pulang ke kotaku. Oktober 2018, aku memutuskan untuk merantau ke Tangerang. Di sana aku ikut bersama adik sepupuku yang 2 tahun lebih dewasa umurnya. Sebut saja namanya Yuyun. Ia sudah bekerja di salah satu pabrik ternama di Tangerang. Di akhir bulan November 2018, aku diterima di pabrik yang lokasinya jauh dari kontrakan Yuyun. Dan akhirnya aku memutuskan
untuk ngontrak yang lebih dekat dengan tempat kerja. 1 tahun aku mengabdi di sana. Siang jadi malam dan malam jadi siang. Sampai akhirnya aku habis kontrak dan kembali tinggal bersama Yuyun. Awal Mei 2020, aku mendapatkan pekerjaan lagi dan lokasinya juga lumayan jauh dari Yuyun. Akhirnya aku putuskan untuk mengontrak kembali. Saat itu aku hanya punya beberapa teman. Itu pun kenal karena tes seleksi kerja. Selesai tanda tangan kontrak, aku segera mencari kosan. Kosan, bukan kontrakan. Ditemani temanku, Siti namanya. Ia mengantarkan aku dari pintu ke pintu dan menanyakan apa ada kosan kosong. Banyak dari mereka menjawab tidak. Aku pun tidak putus asa. Kemudian kudatangi sebuah warung kecil depan salah satu rumah. Lalu muncul ibu berparas cantik. Sebut saja Bu Asi. "Cari apa, Neng?" ucapnya. "Kosan, Bu, ada yang kosong," jawabku. "Ada, Neng, ayo ibu antar," ucap ibu dengan mengantar kami. Sesampainya di sana, keluar perempuan muda dan cantik. Sebut saja namanya Ayu. Ya, dia adalah pemilik kosan. Setelah berbincang dan menyepakati, akhirnya aku putuskan untuk menempatinya di hari Sabtu besok. Namun karena aku sendiri, aku pun minta tolong Bu Asi untuk mencarikan teman. Kamis pukul 10, aku janjian untuk bertemu dengan seorang perempuan yang akan menjadi teman kosanku. Dia namanya Vivi. Ia bisa menghubungiku karena nomor yang diberikan Bu Asi. Ya, kemarin aku memberikan nomorku kepadanya. Selain meet up, hari itu dihabiskan aku dan Vivi untuk bersih-bersih. Dan setelah zuhur, kami pun selesai. Dan saat itu pula kami izin pulang. Berpisah di depan warung Bu Asi. Aku ke arah jalan raya untuk naik angkot, sedangkan Vivi dijemput Pak adenya. Waktu begitu cepat, sampai akhirnya di hari Sabtu, sekitar jam 10, aku pindah dan dibantu omku. Karena barang tidak terlalu banyak, jadi hanya diperlukan 1 ransel yang diikat di belakang motor. Sedangkan aku naik angkot. Setengah jam kemudian aku sampai di depan gang. Dan untuk ke kosan dibutuhkan waktu 15 menit jika berjalan kaki. Dengan menenteng boneka besar, aku tertatih menuju kosan. Sesampainya di sana, aku disambut Ibu Ayu dan diantarkan masuk. Sedangkan omku langsung pamit. Hawa kosan terasa dingin sedikit lembab, namun aku tidak peduli. Di sana, Bu Ayu mengajakku ngobrol santai sembari lesehan. Dan ia menanyakan Vivi. "Yang satu kapan kesini?" ucap Bu Ayu. "Besok, Bu," ucapku singkat. Beberapa menit kemudian Bu Ayu pamit. Waktu terasa sangat cepat. Sampai tidak terasa, jam menunjukkan pukul 8 malam. Aku terbaring dengan alas selembar selimut yang aku lipat menjadi beberapa tumpuk. Dan boneka besar yang aku jadikan bantal. Sedangkan tas ransel, aku pergunakan untuk selimut. Suasana terdengar sepi, padahal malam minggu. Namun aku tidak mau berpikir macam-macam. Malam itu aku sendiri, jujur aku takut. Pikiranku mulai horor dan bulu kuduk merinding. Aku tidak paham kenapa merasa seperti ini. Tapi aku berusaha berpikir positif dan menenangkan diri sendiri dengan semua akan baik-baik saja. Tidak mengantuk dan hanya merubah posisi tidur. Aku merasa malam semakin sunyi. Suara tetesan air keran menambah rasa takut dan memunculkan rasa ingin lari. Namun, aku kembali berusaha menenangkan diri dengan bermain HP. Dan siapa tahu, dengan bermain HP bisa merasa kantuk. Tapi nihil, aku tertidur lewat tengah malam. Paginya, sekitar pukul 10, Vivi datang bersama Pak adenya, lelaki parubaya itu, masih terlihat sehat. Dan Vivi mempersilahkan untuk duduk di bangku depan kosan. Tidak lama kemudian aku pun mendatangi mereka dan mengobrol ringan tanpa suguhan, kecuali air mineral. Kurang lebih 30 menit kami berbincang, Pak D pun izin pamit. Malam kedua sudah tidak sendiri, rasa takut pun perlahan berkurang. Seminggu menempati kosan baru tidak terjadi apa-apa. Namun di minggu kedua, gangguan mulai muncul. Malam itu selesai sholat maghrib, kami bermain ponsel dengan bersender di tembok dan menghadap pintu. Hening tanpa obrolan, kecuali lagu singkat dari HP yang sesekali kami putar. Tapi tiba-tiba Vivi memecah keheningan
dengan, "Tadi lihat anak kecil di depan pintu nggak?" "Anak kecil? Kapan?" ucapku penasaran. "Iya, anak kecil. Tadi pas kita main HP," jawab Vivi dengan nada sedikit tegang. Dengan mengerutkan dahi, aku menyeru, "Enggak, dari tadi nggak ada anak kecil. Halu kali." "Enggak," ucap Vivi tegas. Seketika hening kembali dan aku mengalihkan dengan, "Beli makan yuk, lapar." "Ayo," jawab Vivi. Keesokan harinya kami membahasnya dan muncul tanggapan yang cenderung selisih dari kami. Sampai akhirnya aku dan Vivi memilih tidak membahasnya lagi. Menjelang maghrib suasana terasa berbeda dari sebelumnya. Aneh aja. Namun aku dan Vivi tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Seperti hari kemarin, setelah sholat maghrib, kami sibuk dengan ponselnya masing-masing. Aku bersandar di tembok, sedangkan Vivi berbaring menghadap pintu. Suasana pun sama, hening. Namun tiba-tiba Vivi mengejutkan dengan pernyataannya. Ya, ia kembali melihat sosok anak kecil itu. "Tadi lihat anak kecil nggak?" "Enggak," ucapku. "Dia di sana, di depan pintu kayak kemarin," penjelasan Vivi. "Laki-laki atau perempuan?" tanyaku. "Kayaknya perempuan," jawabnya. "Tingginya berapa?" tanyaku yang penasaran. "Ya, kira-kira setinggi rak sepatu," ucap Vivi. "Udahlah, anggap saja main, bertamu," ucapku. "Iya ya," jawab Vivi. Dan sosok tersebut menjadi pembahasan kami malam itu. Sampai akhirnya Vivi mengakhiri cerita dengan mengajak keluar mencari makan. Keesokan harinya dan sampai beberapa minggu ke depan tidak terjadi apa-apa. Sampai aku dan Vivi berpikir jika yang kemarin adalah hanya iseng, gak ada maksud lain. Dan berpikir jika gangguan tidak muncul lagi. Namun kami salah. Entah di minggu keberapa, tepat di malam Jumat, aku dan Vivi kembali mendapat hal aneh. Saat itu aku sedang duduk bersila dan bersiap membaca surat Yasin. Sedangkan Vivi terbaring sembari bermain ponsel. Al-Fatihah terdengar saat aku memulai dan melanjutkan dengan Yasin. Bersamaan dengan itu terdengar jauh dan jelas jeritan perempuan. Seketika aku terdiam dan Vivi menyeru, "Dengar gak?" Aku mengangguk pertanda iya. Kemudian kubaca lagi dan terdengar jeritan kembali. Aku yang kaget langsung berhenti dan Vivi, "Dengar gak?" Aku mengangguk untuk yang kedua kali. Lalu kulanjutkan membaca. Alhamdulillah sampai selesai tidak terdengar kembali jeritan tersebut. Tahu kan apa yang kami lakukan setelahnya? Iya, membahasnya. Rasa penasaran yang tinggi seakan muncul. Ditambah banyak pertanyaan yang muncul dari kami. Terutama tadi siapa yang menjerit. Karena tidak menemukan jawaban, kami pun segera tidur. Masih di malam yang sama, tepat jam 00.00, aku terbangun. Karena lampu di kosan mati. Segera aku bangunkan Vivi dan kemudian melihat tegangan listrik yang tepat di depan pintu. Untuk menghidupkannya kembali, kuambil kursi tamu yang berada di depan kosan, lalu memijaknya untuk membantuku lebih tinggi. Cekrek. Suara tegangan saat aku dorong ke arah kanan dan lampu kembali menyala. Kami pun segera masuk dan melanjutkan tidur. Setelah kejadian tersebut, suasana menjelang maghrib terkesan horor. Vivi sering mendengar kucing mengeong dari samping rumah. Padahal setahu kami, tidak ada yang memelihara kucing. Entahlah. Keesokan harinya dan beberapa hari ke depan, aku dan Vivi tidak mendapat gangguan dan merasa jika semua sudah selesai. Namun kami salah. Belum lama dari gangguan tersebut, kami mendapatinya lagi. Namun malam ini adalah Vivi. Entah di jam berapa, ia terbangun karena mendengar ada yang mengetuk pintu. Aku pun kaget saat Vivi membangunkanku dengan raut wajah tegang. Ai, bangun." Aku pun membuka mata dengan lesu. Ada yang ketuk pintu. Sejenak aku diam dan tidak mendengar pintu diketuk. "Enggak ada apa-apa, kamu mimpi kali," ucapku sembari kembali tidur dengan membelakangi Vivi. Setelah itu, aku tidak tahu apa yang terjadi dan keesokan harinya kami kembali menceritakan hal tersebut. Sebagai tambahan, aku dan Vivi sudah habis kontrak, jadi waktu di kosan lebih banyak daripada sebelumnya.
Hari ini kami habiskan untuk menulis beberapa surat lamaran kerja dan menyimpannya di amplop coklat. Esok hari kami berencana akan mengirimkannya lewat kantor pos. 1 hari penuh kami di kosan, sampai akhirnya malam pun tiba. Jika pagi, siang, dan senja, kami tidak pernah mendapat gangguan. Alias, gangguan muncul hanya di malam hari atau tengah malam. Malam ini aku tidak merasakan apapun. Namun di tengah malam, aku terbangun. Ya, sekarang gantian aku yang mendengar ketukan pintu. Jujur sangat keras, sampai aku terbangun dan membuka mata dengan cepat. Rasa deg-degan, tetesan keran air, dan sunyi malam menambah rasa takut semakin menjadi. Segera aku bangunkan Vivi dengan nada yang sangat tegang. Vi. Ia pun terbangun dengan wajah kaget. Ada yang mengetuk pintu, kuucap dengan panik. Vivi terlihat tenang saat aku memberitahukannya. Hafal surah pendek kan? Iya, jawabku singkat. Ya sudah, baca itu, sembari membelakangiku. Karena merasa sendiri, aku pun segera lanjut tidur dan membelakangi Vivi. Ya, aku mengarah ke suara tersebut, kupejamkan mata erat dan membaca surat pendek dalam batin. Anas dan Al-Ikhlas lancar. Namun, ayat kursi malah terhenti di salah satu ayat. Bersamaan dengan aku yang mengingatnya, terdengar kembali suara keras ketukan. Perasaan semakin tidak karuan. Semakin kuingat lanjutannya, semakin buntu pikiranku. Astagfirullah, ucapku dalam batin, yang kemudian dilanjut dengan, ya Allah, bantu hamba ya Allah. Aku ulang kalimat tersebut beberapa kali, sampai akhirnya aku terlelap. Keesokan harinya, tepatnya setelah pulang dari kantor pos, aku membahas gangguan tersebut, sampai akhirnya merembet ke cerita-cerita lalu. Dari sosok anak kecil, jeritan perempuan, dan ini ketukan pintu. Saat membahas, Vivi menyeru jika yang mengetuk biasanya adalah pocong. Di sini aku dan Vivi mulai merasa janggal, dan banyak pertanyaan yang muncul. Mereka sebenarnya siapa? Maaf, asli dari kosan tersebut, atau ada yang tidak suka karena Bu Ayu mendapat rezeki lebih, sehingga mereka membuat hal yang bertujuan agar kami pergi atau tidak betah. Entahlah. Seperti biasa, beberapa hari kemudian tidak ada gangguan, dan akhirnya kami bertemu malam Jumat kembali. Kali ini memang kami yang salah. Karena terlalu happy, aku dan Vivi tertawa keras saat adzan berkumandang. Masih dalam ekspresi senyum lebar, Vivi menyeru, "Wis, adzan ai." Ku jawab singkat, "Iya," sembari perlahan diam. Beberapa jam kemudian kami membuat tren make up yang sedang viral di salah satu aplikasi terkenal. Terlalu asik sampai tidak sadar jika waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kami pun segera berberes dan bersiap istirahat. Malam itu Vivi mengenakan pakaian serba hitam. Jadi ia berniat menggantinya dengan kaos putih pendek. Vivi mencarinya di ransel besar, namun tidak menemukannya. "Di luar kali ya, aku gantung," ucapnya. "Iya mungkin," jawabku sembari merapikan alat make up. Dari jarak beberapa meter, aku lihat Vivi ke teras kosan. Saat keluar, tidak terjadi apa-apa. Namun pas akan masuk, ia membuatku panik. Tepat di tengah pintu, Vivi menjerit. Perhatianku langsung teralihkan, bersamaan dengan tangannya yang mengempas. Seketika aku teriak, "Ular, Vi!" Ia pun kaget dan langsung mendekat ke arahku. Sedangkan aku langsung berdiri dan mengamati kemana ular itu pergi. Seekor ular kecil hitam bersembunyi di balik kardus. Jujur ini adalah pengalaman pribadi kami dalam hal reptil. Vivi masih panik dan nangis, sedangkan aku hanya berdiri dan berpikir, gimana ini? Segera aku buka ponsel dan menghubungi Bu Ayu. Namun nihil, tidak ada respon. Lalu kami ketuk keras tembok pembatas antara kosan dan rumah Bu Ayu. Nihil, tidak ada respon sama sekali. Sampai akhirnya aku memutuskan keluar dengan memegang sapu yang aku arahkan ke ular. Dengan rasa grogi, aku lari dan ternyata Vivi tertinggal. Ia masih berdiri sembari menghapus air mata. "Aku ditinggal," ucapnya panik. Segera aku jawab, "Cepet gak apa-apa, lari. Ular masih di belakang kardus," sembari mengintip dari luar pintu. Setelah aku mundur, Vivi pun lari. Di luar, kami teriak minta tolong dan mendorong gerbang. Jadi kosan kami diapit 2 gerbang.
gerbang utama, dan gerbang pembatas kosan dengan rumah Bu Ayu. Nihil, tidak ada jawaban dari pemilik kosan. Sampai akhirnya seorang laki-laki, Pak Samsul, menghampiri dari luar gerbang utama dan menanyakan, "Kenapa?" Ucapnya penasaran. Segera kami jawab, "Ada ular." Seketika Pak Samsul pergi ke pintu samping. Terdengar dari kosan kami, ia mengetuk keras pintu sembari memanggil Pak Radit, suami Bu Ayu. Beberapa menit kami menunggu di luar dengan perasaan yang sudah lebih tenang. Sampai akhirnya mereka keluar dan Pak Radit membawa sebatang kayu, kemudian masuk ke kosan. Suara pukulan terdengar beberapa kali dan kurang dari 5 menit, ular sudah menggantung di kayu tersebut. Kemudian diletakkan di teras rumah. Tampak dari aku dan Vivi berdiri di luar gerbang, sudah banyak orang berkumpul. Ya, mereka ternyata penasaran dengan apa yang sudah terjadi. Karena sudah malam, Pak Radit segera membuang ular ke samping rumah dan menyuruh kami istirahat kembali. Udah gak ada lagi, istirahat sana," ucapnya menenangkan. Aku dan Vivi kembali masuk dan tidak lupa mengucapkan terima kasih. Selama di dalam kami tetap was-was dan tetap berpikir positif. Karena ini musim hujan, siapa tahu memang waktunya mereka keluar. Entahlah. Dan perlahan kami terlelap. Keesokan harinya Vivi menghubungi ayahnya karena memang ayah Vivi ngerti begituan. Oh ya, Vivi berasal dari keluarga yang peka dengan mereka. Jadi besar kemungkinan next time ia akan diperlihatkan wujud mereka. Sedangkan aku jangankan indigo, peka sama yang terlihat aja enggak. Balik ke cerita. Ayah Vivi bilang, "Taburkan garam ke sudut rumah, kamar mandi jangan lupa, dan baca doa setiap kali akan menabur," ucapnya lewat sambungan telepon. Vivi segera mengajakku untuk menabur. Aku antara percaya atau tidak percaya, mengikuti apa yang sudah diperintahkan. Beberapa hari kemudian kami tidak mengalami gangguan. Sampai akhirnya Vivi mendapat telepon dari perusahaan terakhir. Ya, ia direkomendasikan, sedangkan aku tidak. Wajar sih, Vivi memang tidak pernah izin, sedangkan aku sering karena sakit. Beberapa minggu kemudian, tepatnya malam Jumat, dan saat Vivi sip malam, aku kembali mendapati tegangan listrik turun. Tepat di jam 00, bersamaan dengan bunyi tegangan yang turun. Jegrek. Aku pun membuka mata cepat. Astagfirullah, kenapa pas sendiri sih? Ucapku greget. Aku pun panik dan segera mencari ponsel. Setelah ponsel sudah di tangan, segera aku buka pintu. Terasa angin dingin malam menusuk tulang. Lalu ku angkat kursi depan kosan dan mendorong tegangan ke kanan. Namun, lampu tidak menyala. Ku coba kembali, hasilnya sama. Bingung, masih berdiri di atas kursi dan tepat di depan pintu, aku melihat ke arah dalam. Ya Allah, gelap, gimana ini? Batinku yang mulai takut. Kemudian aku turun dan sejenak duduk di kursi. Gimana ini, masuk gak ya? Ucapku pelan. Untuk yang kedua, aku lihat kembali area dalam kosan. Namun sembari menyenteri, gelap. Ucapku merintih takut. Entah pilihan yang tepat atau tidak, aku memutuskan tidur di luar. Dengan membawa bantal, guling, dan selimut, aku malah nyenyak terlelap. Sampai akhirnya jam 3, aku terbangun karena suara keras gembok gerbang yang beradu saat dibuka. Kulihat ternyata Bu Ayu dan Pak Radit keluar. Dan mereka kaget karena menyaksikan aku duduk dengan badan tertutup selimut. "Ai," ucap Bu Ayu kaget. "Iya Mbak," ucapku pelan. "Kenapa di luar?" tanya mereka. Aku pun menjelaskan dan Bu Ayu menghidupkan kembali tegangan listrik dan ya, lampu sudah menyala. Lalu mereka mempersilahkan aku masuk ke kosan dan melanjutkan tidur. Siang harinya aku menceritakan ke Vivi. "Sudah, mungkin hanya turun biasa, gak lebih," ucapnya. Aku yang masih teringat hanya menjawab, "Iya sih, tapi kenapa pas jam 00? 2 kali loh, aku mendapati listrik turun pas tengah malam, mana tepat di jam 00. Aneh." Beberapa hari kemudian aku tidak mendapat gangguan. Dan sampai akhirnya aku diterima kerja di salah satu perusahaan yang jauh dari kosan. Di suatu hari, Vivi kerja pagi, sedangkan aku malam. Ya, salah satu harus di kosan sendiri, dan itu Vivi. Untuk waktunya aku lupa. Namun Vivi cerita jika ia dibangunkan oleh sosok berbulu.
Cerita kali ini diceritakan dari sudut pandang Vivi. Malam itu sekitar pukul 8 malam, aku terbangun karena mendengar ada yang berisik dan pelan dari samping kanan. Setelah kulihat, ternyata sosok berbulu sedang duduk di atas bantal air. Bersamaan dengan itu, badanku tidak bisa bergerak. Dalam batin, aku baca doa dan mencoba menggerakkan badan, dan ya, aku bisa. Alhamdulillah. Lalu aku lanjut tidur dengan merubah posisi. Beberapa menit kemudian, kembali aku merasa badanku tidak bisa digerakkan. Ku baca doa sembari mencoba membuka mata perlahan. Dan ya, aku bisa. Badan terlentang dan pandangan mengarah ke belakang pintu. Di sana sudah berdiri sosok berbulu dengan tangan di depan, seakan-akan mencengkram. Jangankan lari, teriak pun tidak bisa. Yang aku lakukan adalah berdoa dan berharap sosok berbulu pergi. Tidak lama kemudian, sosok tersebut pergi dan badanku bisa digerakkan lagi. Alhamdulillah, ucapku pelan. Setelah banyak mengalami hal aneh, bahkan tidak masuk akal, aku memutuskan pulang kampung dan resign dari pekerjaan yang baru beberapa minggu aku mengabdi. Sedangkan Vivi tetap stay sendiri. Walaupun sudah pisah, komunikasi aku dan Vivi masih terjalin. Bahkan, sesekali Vivi menceritakan jika ia masih sering mengalami rep-repan. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Dan terima kasih untuk Mbak Alfi yang sudah mengirimkan ceritanya ke kami. Dan bagi teman-teman yang memiliki pengalaman horor dan ingin diceritakan di sini, silakan saja kirim cerita kalian ke alamat email yang ada di deskripsi. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.